Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Jadi Vlog, semua orang bisa nge-vlog. Ini adalah video yang kemarin kita di Tuban. Ini adalah salah satu video yang baru bisa kita tayangin sekarang teman-teman ya, karena nunggu antrian. Ini tentang Sunan yang ada di daerah Tuban gitu ya. Ini namanya adalah Sunan Bonang. Kita tidak masuk ke dalam makamnya karena keterbatasan waktu kunjung kita. Kita akan share beberapa informasi tentang Sunan Bonang dan beberapa fakta-fakta menarik dari Sunan Bonang ini. Tetap stay tune di videonya, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen ya teman-teman. Tempat ini tidak pernah sepi pengunjung karena banyak peziarah yang datang dari seluruh pelosok Indonesia mampir ke sini karena merupakan rentetan dari Wali 9. Buat teman-teman yang pernah ke sini atau mungkin belum pernah ke sini, tonton aja terus di videonya, akan ada informasi-informasi yang bisa kalian dapatkan untuk edukasi. Masih di kawasan sekitar alun-alun Tuban, tempat ini merupakan tempat yang ramai dikunjungi apalagi sebelum menjelang puasa gitu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang mau ke sini, jangan di hari-hari libur nasional atau di libur hari raya Islam atau perayaan Islam teman-teman ya, karena bakalan padat sekali dan juga kalian akan sangat berdesak-desakan di sini ya. Sunan Bonang lahir sekitar 1465 Masehi, putra dari Sunan Ampel dan Dewi Condrawati atau yang biasa disebut dengan Nyai Ageng Manila. Sunan Bonang merupakan cucu dari Syekh Maulana Malik Ibrahim, sedangkan ibunya seorang putri dari Adipati Tuban yakni Artotejo. Dalam buku Kisah Wali Songo Sunan Bonang Maulana Magdum Ibrahim 2018 karya Yoyo Rahayu, Sunan Bonang memiliki nama asli Syekh Maulana Magdum Ibrahim atau Raden Magdum Ibrahim. Sunan Bonang merupakan kakak dari Raden Qasim atau dikenal sebagai Sunan Derajat. Raden Magdum Ibrahim Sunan Bonang kecil sudah dibekali ajaran Islam oleh ayahnya. Bahkan di masa mudanya pernah melakukan perjalanan jauh untuk mendapatkan latihan atau riyadoh sebagai seorang wali. Sunan Bonang juga pernah menyeberang hingga ke daerah Pasai, Aceh untuk mendapatkan ajaran agama Islam dari Syekh Maulana Ishaq bersama dengan Raden Paku atau Sunan Giri. Sekembalinya dari riyadoh, Sunan Ampel memerintahkan Sunan Bonang untuk melakukan dakwah di daerah Tuban, Jawa Timur. Sunan Bonang kemudian mendirikan pondok pesantren sebagai pusat dakwah dan menyebarkan agama Islam sesuai dengan adat Jawa. Dilansir dari buku Sunan Bonang 2020 karya Nabila Anwar, saat diminta untuk melakukan dakwah di Tuban, Sunan Bonang mulai merenung dan memikirkan strategi dakwah yang akan dia lakukan. Sunan Bonang sangat pandai memainkan wayang dan alat musik gamelan, yaitu bonang. Beliau mulai menarik perhatian masyarakat dengan gending dan tembang yang berisikan pesan-pesan Islami. Salah satu tembang yang dibawakan Sunan Bonang dan masih eksis sampai sekarang ini adalah Tombo Ati. Nama Sunan Bonang diberikan karena kepiawaiannya memainkan bonang. Selain memainkan gamelan, Sunan Bonang juga pandai mendalang. Beliau mengubah lakon wayang menjadi lakon Islami yang juga memiliki pesan-pesan agama. Semakin banyak masyarakat menyukai pertunjukan wayang, Sunan Bonang menyisipkan banyak pesan melalui pertunjukan tersebut. Sunan Bonang berkelana dan berkeliling untuk menyebarkan agama Islam. Bahkan Sunan Bonang menjadi salah satu wali yang berperan besar dalam mendirikan Masjid Demak. Ia membangun salah satu tiang dari 4 tiang utama yang dibangun oleh Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, dan Sunan Kalijaga.
Menurut kisah babat Tanah Jawi dan beberapa referensi dari dongeng rakyat, bahwa Sunan Bonang juga dipercaya sebagai Bong Ang sesuai dengan marganya yaitu Marga Bong, mengikuti marga ayahnya Bong Swiho atau dikenal dengan Sunan Ampel. Ada sebagian kisah juga mengatakan bahwa Sunan Bonang berasal dari Cina yang dikenal dengan nama Tan Bung Ang. Ada beberapa kemiripan di antara kisah-kisah dari Sunan Bonang, yaitu yang terjadi di Pulau Jawa dan yang ada di Sumatera. Di dalam kisah kerajaan Sriwijaya, konon beliau menikah dengan putri Raja Sriwijaya yaitu Siti Fatimah, dan kisah percintaan Tan Bung An dan Siti Fatimah terpapar jelas dalam kisah Pulau Kemarau. Pendidikan dan ilmu pengetahuan beliau belajar langsung dari sang ayah yaitu Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Beliau sangat tekun belajar bersama santri-santri lainnya. Saudara seperguruannya diantaranya adalah Sunan Giri, Raden Kusen, dan Raden Patah. Selain itu, beliau juga menuntut ilmu kepada pamannya yaitu Syekh Maulana Ishaq di Malaka pada saat perjalanan ke Mekah. Beliau termasuk wali Allah yang menguasai ilmu fikih, usluhuddin, ilmu tasawuf, sastra bahasa, seni, ilmu arsitek, dan ilmu kesaktian dan ilmu kanuragan, serta ilmu kadikjayan. Salah satu karamahnya adalah dapat menemukan air di tempat yang susah air. Menurut catatan Babat Daha Kediri, dengan kemampuan ilmu yang beliau miliki, beliau bisa memindahkan aliran sungai Berantas. Itu pula yang menyebabkan daerah Berantas susah menerima Islam pada kala itu. Beliau mengarang kitab seperti Tanbihul Ghafilin 234 halaman yang masih bisa kita temukan sampai saat ini, dan masih ada beberapa kitab-kitab tasawuf lainnya karangan beliau. Sunan Bonang dipanggil menghadap ilahi pada tahun 1525 Masehi dan beliau dimakamkan di Tuban. Istri beliau adalah Dewi Hiro, putri dari Raden Cekadar. Mereka mempunyai keturunan Dewi Rukil, Jayeng Kanton, dan Jayeng Rono. Peninggalan dari Sunan Bonang ini adalah Masjid Astana Bonang, pendopo, persujudan Sunan Bonang, ilmu tasawuf, gamelan, kenduri, lagu Tombo Ati, wayang, dan gerbang maulid atau sekaten. Kisah tentang keberadaan makam Sunan Bonang yang ada dua berawal dari rencana untuk pemakaman jasad beliau yang menjadi perebutan para muridnya. Sunan Bonang wafat di daerah Lasem, Jawa Tengah pada tahun 1525 Masehi. Saat itu berita tentang kematian Sunan Bonang dengan cepat tersebar di seluruh tanah Jawa, sehingga para muridnya yang berasal dari berbagai penjuru berdatangan untuk melakukan penghormatan terakhir. Pada awalnya, jenazah Sunan Bonang akan dimakamkan di daerah Surabaya berdekatan dengan makam Sunan Ampel. Namun, para murid Sunan Bonang yang berasal dari Madura menginginkan agar pemakaman beliau ditempatkan di daerah Madura. Mendengar bahwa jenazah Sunan Bonang tengah diangkut ke Madura menggunakan kapal, membuat murid yang berasal dari Tuban memperebutkannya dan pada akhirnya kapal yang ditumpangi kandas di perairan Tuban. Beliau dimakamkan di sebelah barat Masjid Jami Tuban, sementara murid yang berasal dari Madura diizinkan untuk membawa kain kafan beserta pakaiannya saja, sehingga terdapat dua pemakaman. Namun yang dianggap asli dan banyak diziarahi yaitu makam di Tuban. Itu dia beberapa informasi tentang Sunan Bonang. Tidak ada salahnya kalian untuk mampir berziarah ke makam Sunan Bonang jika kalian melakukan perjalanan dan kunjungan di kota Tuban. Sekian dulu dari Jadul Vlog, semoga informasi dari yang kita sampaikan bermanfaat dan bisa digunakan untuk tambahan ilmu kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam Jadi Vlog, semua orang bisa ngevlog.